Biar dicermat cerita keramat kita di hari Jumat, kita punya bintang tamu. Cermat. Jumat berkah. Ya, seorang penyanyi dangdut, kita tahu fansnya sangat fanatik sekali. Tapi ternyata penyanyi dangdut yang satu ini pernah punya pengalaman mistis. Semistis apa ceritanya? Langsung aja kita panggil. Ini dia, Horor. Weni Wen. Weni Wen. Weni Wen. Ih, rambutnya makin panjang, 2 bulan yang lalu masih segini, sekarang udah segini ya. Iya, Cepet banget loh panjangnya. Sebenarnya Asli itu loh, guys. duta shampoo. Iya, sebenarnya Kita panjangnya shampoo. segitu. Rambutnya yang Semana panjangnya? Cuma digulung. Oh, panjang banget. Weni makin cantik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kami semua mau ucapkan terima kasih. Weni Wen. Emang bener katanya kamu pernah mendapatkan pengalaman mistis Weni Wen? Sering sih sebenarnya. Oh, sering ya? Sering. Emang kamu bisa lihat? Enggak, kalau ngeliat sih enggak. Cuman kan apa ya? Rasakan. Mungkin berasa ya. Salah. Pertanyaan Karen salah, jawaban Weni pun salah. Harusnya pertanyaannya. Jadi Karen bertanya kamu bisa lihat, Weni jawab nggak bisa lihat. Tapi Lo nggak bisa bisa lihat ini semuanya. Maksudnya dunia sesuatu. lain, hal Pertanyaannya mistis. harusnya kamu bisa melihat kasat mata seperti itu. Kamu Ulang, bisa. ulang. Apakah kamu bisa melihat dengan kasat matamu? Salah pertanyaannya. Yang bener gimana, Ki? King, maklumin aja namanya juga opa-opa udah tua, King. Sama salah dia emang kalau Kasat nanya. mata kasat tuh yang kalau misalkan di bawah. Kita kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah ya. Ya. Ini dia Weni Wen yang kabarnya pernah mendapatkan pengalaman mistis. Ki Nasar, kenapa sih dari tadi gini-gini mulu? Enggak, aku suka kalau sama cewek rambut panjang tuh aku suka lihatnya. Karena aku suka belai rambut. Oh, jadi gitu. kalau ngomong sayang tuh panjang Iya, gitu kalau ya? misalkan kamu tuh sayang. Nggak kayak Iya. gua ya, sayangnya pendek ya. Enggak, kakak tuh panjang. Kakak kalau panjang cantik. Kakak mah apa juga cantik. Jadi lah. kamu sukanya cewek rambut panjang. Kalau cowok pakai rambut palsu gimana? Sudah menjadi tren. Oh, sudah menjadi tren ya. Wen, emang bener kamu ada pengalaman mistis? Iya. Beberapa kali sering banget sih. Beberapa kali sering banget, Kak. Misalnya apa yang pernah kamu alami dan kamu ingat? Misalnya nggak bisa dilupain ya. Iya. Lagi manggung keluar kota. Jadi mungkin itu ada dari salah satu orang dari timnya Weni. Mungkin karena kita nyanyikan itu kadang di lapangan Betul. gede kan kadang nggak ada toilet ya. Iya. Jadi pipisnya mungkin sembarangan mungkin ya. Timnya Weni pada saat itu. Nah setelah itu kejadiannya tuh setelah selesai acara kita pulang ke hotel itu keran nyala sendiri. Terus tiba-tiba apa tuh? Apalagi di daerah-daerah ya, masih kental banget hal-hal yang begituan. Keran nyala sendiri lalu? Itu beneran depan mata Weni langsung lihat itu bener air tuh keluar beneran keran dari yang nggak nyala. Sebentar, kerannya gerak ke kanan langsung keluar air atau airnya tiba-tiba Intinya keluar? air. Weni Bocor nyamperin kali. itu udah keluar. Mungkin otomatis ada sensor kali ini. Bocor kali. Iya, kalau nggak bocor kali Nanti ada kerannya. sensor siapa yang ke situ? Ayo. Mungkin bekas Tapi cleaning service. ketika dimatiin, dia mati. Iya, akhirnya Weni matiin dulu, baru Oh, oke. geser dulu baru mati. Seingat Weni itu pas nyampe kan kita baru nyampe kan belum ya, belum ke kamar mandi, belum ngapa-ngapain ke toilet gitu. Jadi baru nyimpen tas, nyimpen barang-barang, peralatan gitu. Terus tiba-tiba baru mau ke toilet, tiba-tiba kok keran udah nyala padahal kita pas nyampe itu sunyi, nggak ada gitu. Terus tiba-tiba jendela kamar itu jadi kan hotelnya tuh hotel apa ya? Yang Tua, ya. apa tuh jendelanya masih jendela kayu. Oh ya, yang begini Yang ya. vintage gitu. Oke. Nah, jadi itu tuh langsung ketutup, buka ketutup gitu. Angin mungkin gedebak, gedebuk. Anginnya kenceng atau enggak saat itu? Enggak. Jadi langsung kebuka, ketutup, kebuka, ketutup. Tapi beneran kayak film horor itu yang ada bunyinya kan kalau jendela kayu bunyinya kan? Aha. Krek gitu. Oh, kamu sendiri tuh di kamar? Sendiri pas Timo ini lagi keluar cari makan ceritanya. Terus lalu apa yang kamu lakukan? Keluar dari kamar itu, pindah kamar, pindah hotel atau gimana? Weni keluar, akhirnya ke lorong itu kan, ke lorong hotel sambil nungguin tim Weni pulang gitu dari luar. Tapi kelabakan nelpon nih, biar nggak sendiri nelponin gitu Mi, nelponin teman-teman yang lain, temenin dong gitu. Tapi pas kalau misalnya ada yang datang,
pokoknya momennya tuh kalau udah ramean gitu, minimal 2 orang, itu nggak ada kejadian aneh tuh nggak ada. Tapi kalau sendiri ada. Kalau sendiri ada. Itu bukan kali pertama kamu dengan pengalaman mistis ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Betulkah pernah terjadi kepada seorang Weni Wen? Bikin merinding, Weni Wen ungkap pengalaman mistis, rela berhenti di pinggir jalan untuk sholat dan berdoa. Ini beda lagi kejadiannya ya. Oh ini masih di Kalimantan. Gimana Kalimantan. ceritanya? Jadi itu Weni kan Banyak dulu petani sering ya? nyanyi di daerah sana kan. Di sana kan masih apa ya? Jalannya masih jalan Trans Kalimantan, Iya. antar Oh, provinsi iya. gitu-gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita nyanyi itu kan kadang kita kalau kelar nyanyi malam kan langsung pulang gitu. Kok tiba-tiba ini jalan kok tiba-tiba sepi. Terus kok makin jauh jaraknya. Harusnya misalnya 3 jam atau 2 jam gitu ya. Ini tiba-tiba jadi 8 jam. Jauh banget gitu Oh, loh. iya? Puterin bisa. Kok Putar. terus akhirnya Tapi tiba-tiba sebentar, kamu yakin itu jalan yang seharusnya kalian ambil? karena jalan cuma satu. Oke, oke. Karena jalan Trans Kalimantan itu cuma satu kan. Jadi kita ingat pasti jaraknya itu cuma segini gitu. 3 jaman lah paling lama, itu paling nyantai banget gitu. Terus tiba-tiba kok dari jam sekian 8 jam kok belum nyampe-nyampe. Akhirnya Wendy berhenti di situ, doa dulu gitu ya kan. Pas sebelum berhenti itu kita ketemunya jurang malah. Padahal sebelumnya itu nggak pernah ada jurang gitu. Tempat itu. Yang dilewati. Setelah Itu berdoa. di mobil kamu dengan berapa orang? Itu bertiga kalau nggak salah. Bertiga. Apakah kalian bertiga merasa ada keanehan? Kenapa yang durasinya harusnya 2 atau sampai 3 jam, kemudian melebihi dari itu? Sempat ada feeling dan ngobrol nggak sih? Pertama-tama belum, karena kan kita tidur mungkin kecapean ya. Tidur. Kok nggak nyampe-nyampe. Atau satunya mungkin lagi ngobrol gitu. Jadi aku tidur, jadi tim aku tuh ngobrol kali sama yang lagi nyupir gitu. Aku tidur, jadi aku nggak ngerasa nih. Nah temen itu tim aku kok tiba-tiba katanya, kok ini ya, kok Berapa jam sih perjalanan kok lebih dari segitu kok gitu ya? aku ngobrol dari tadi panjang banget kok nggak nyampe ya? Drivernya, supirnya bilang apa? Enggak, itu nggak berasa juga dia. Jadi kayak nggak nyangka, karena ngobrol, asik ngobrol kali ya. Terus tiba-tiba Wendy bilang, udah nyampe mana Pak? Udah taunya deket nih. Belum nyampe, dia bilang gitu. Pas kita cek lagi lokasi, bener. Itu nggak ada sinyal, langsung sinyalnya nggak ada. Kita nggak ada satu rumah pun di situ, itu udah beneran kayak hutan. Terus tiba-tiba kita ketemu sama kayak jurang gitu lah. Akhirnya turun, kemudian berdoa. Kita berdoa dulu. Setelah itu, Abis itu lancar, ternyata nggak lama, sekitar setengah jam udah nyampe. Oh, wah. Makanya segala sesuatu kenapa kalau dalam agama saya Islam, Iya. kalau misalkan naik kendaraan harus berdoa, melakukan kegiatan apapun harus berdoa, Betul. biar dikasih lancar. Kayaknya Wendy nggak doa waktu itu. Nah mungkin itu berdoa. ya. Wow. Iya, Tapi iya. ini nggak semua bisa mendapatkan pengalaman seperti Iya, itu ya. betul, Mau betul. pakai GPS juga nggak ada sinyal gitu Benar. kan. Tapi kalau secara penampakan, kamu pernah melihat sosok apa? Selain yang di sebelah kanan kamu ya. gue. Kalau penampakan ya. Ini jujur aja nih, ini jarang cerita sih ya. Jadi kalau dari sisi kita ngelihat gitu, Wendy sih nggak pernah ngelihat yang bentukannya langsung gitu. Jadi Wendy tuh dulu kayak pernah apa sih ini namanya kerasukan ya? Ya kesurupan. Kesurupan Kesurupan. gitulah ya istilahnya. Jadi berasanya tuh ngelihat kayak seringnya di kamar mandi ya. Misalnya kita lagi di kamar mandi gitu dan itu ada sekitar berapa bulan kejadiannya. Jadi setiap ke kamar mandi kan kalau kita mandi kan pasti merem ya. Ya. Kan ada air gitu. Nah, itu tuh berasa ada tubuh gede hitam. Itu ada selalu di belakang. Begitu. Berasanya setiap Penduduk. nggak tahu Mi. Berasa ada orang di belakang ya. Iya, dan itu gede, tinggi gede, dan itu hitam semua gitu. Tapi Wen, kamu sempat ada perasaan takut, trauma misalnya keluar malam atau perjalanan darat seperti kamu ceritakan tadi, Iya. diputer-puterin begitu lama sekali tidak seperti seharusnya durasinya. Kalau seandainya Weni dapat callingan job yang keluar kota, tapi yang pelosoknya ya Mi? Iya. Itu sih ada traumanya. Kan kadang sampai naik speedboat Heeh, ya sayangnya. itu ada terkadang, karena kan pertama kita nggak tahu daerahnya, kita nggak tahu jalannya. Terus seandainya keinget lagi masa lalu itu tuh takutnya kita disasarin gitu loh. Iya. Kak. Iya. Terus itu enak ya kita masih bisa pulang. Kalau nggak bisa, kan ada tuh yang pernah kesasar tapi nggak bisa. Betul. pulang. Wen, tapi kamu sendiri secara pribadi mempercayai hal mistis, hal di luar nalar? Kalau Weni pribadi, Iya. Weni mempercayai sih. Ada, mungkin kita tuh hidupnya berdampingan ya. Ini kalau pribadi ya. Ya.
Mungkin kita itu hidupnya berdampingan, cuman kita nggak tahu aja dia tuh posisinya lagi di mana nih. Mungkin dia lagi di sini, cuman kita nggak tahu. Makanya orang tua Weni itu pesan sama Weni kalau misalnya kita lagi keluar kota kemana, itu jangan berucap Betul. sembarangan, nggak Iya, boleh. betul. Terus melakukan hal-hal Permisi dulu terlebih dahulu. apa-apa permisi gitu. Iya. Itu sih diajarin. Tapi buat Weni Wen semoga ini tidak memberi trauma buat kamu, apalagi Ya. kamu sering nyanyi Amin. keluar daerah, Betul, sering betul. dipanggil acara-acara Offernya di banyak daerah. loh dia loh. Offernya banyak sebagai salah satu penyanyi dangdut yang karirnya terus. Melonjak, melesat, meroket, memanja. Nih kita kasih lihat artikel Ya. yang satu ini dari seorang Weni Wen. Weni Wen masih tetap eksis di dunia dangdut walaupun digempur pedangdut muda. Masih muda Weni Wen. Weni Wen Iya, sekarang dibikin berapa sih aku umurnya Lebih Wen? muda lagi Kalau gimana kadang-kadang maksudnya? Sekarang umurnya berapa? Umurnya ya masih lucu-lucunya lah. 27? Nggak boleh sebut angka, jangan. Oh jangan Nggak ya. boleh Nggak dong, apa-apa. guys. Tapi kan aku juga tahu umur kamu. Ya kamu penting aku harus 17 tahu. tahun, sayang. Enggak, kamu 35 supaya aku nanti kalau ke KUA gampang. Ya dong. Masih di bawah 100 lah. Cinta Tapi karet. Wen, gini ya, kalau lihat sekarang kan penyanyi dangdut baru Lu atur, berdatangan. Iya. Yang masih muda, belasan tahun, 20 tahun awal. Kamu ngelihatnya gimana dengan gempuran penyanyi Iya. dangdut muda? Aku sih sebenarnya Kami nanya sama Weni bukan sama Umi, ya. oke baik. Gimana, Wen? Kalau ngelihat kalau ngelihat pendatang baru, apalagi penyanyi dangdut ya Mi ya, wih, banyak banget, muda-muda, cantik-cantik, suaranya bagus-bagus, punya karakter. Sebenarnya kalau dari Weni sendiri itu ngerasa bangga ya, kalau dari Weninya, karena ngerasa kalau penyanyi dangdut itu ternyata sekarang banyak yang penyanyi dangdut yang fresh, Iya. masih muda-muda. Emang kamu nggak fresh? Kamu kan fresh. Iya, maksudnya ada yang lebih muda Regenerasi. lagi. Masih belasan tahun gitu. Ada yang begitu kan nih. Cuman dengan adanya mereka itu bukan berarti kan kita langsung apa ya? Merasa lupa. tersaingi Merasa atau tersaingi, apa ya. benar. King. Jadi Karena kita- rezeki mah udah Masing-masing. ini percaya itu benar kata King tadi. Kalau rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Yang penting kan kita tetap konsisten, Betul. tetap mengeluarkan karya. betul sekali setuju. Justru seneng ya ketika ada regenerasi yang artinya tongkat estafetnya akan berkelanjutan, yang artinya Iya. musik dangdutnya juga berkelanjutan, Iya, ya, betul. tidak berhenti sampai di sini saja. Karena kami di sini hadir untuk memajukan musik Ya. di industri musik Indonesia, terutama musik dangdut. Iya, karena dangdut ini all genre. Iya. Jadi nggak pandang bulu, mau tua, muda, semuanya cinta dangdut. Ya. Ya. Beberapa generasi gitu ya, semua generasi mereka benar. mencintai Menikmati musik dan dangdut, mencintai. menikmati dangdut. Tapi kalau kamu sendiri Wen, ini kan namanya persaingan di dunia hiburan begitu keras dan Yes. ketat sekali ya, macam legging kalau orang bilang seketat itu. Legging. Ada yang pernah berusaha untuk menjatuhkan kamu atau perasaan kamu sepertinya dia kok kayaknya mau menjatuhkan aku, secara langsung atau tidak langsung? Kalau secara langsung sih mungkin Weni belum pernah ketemu gitu. Tapi kalau secara tidak langsung mungkin ya, Iya. mungkin ada. Cuman Weni Dengan tuh cara mistis misalkan, eh, percaya nggak hal-hal seperti itu? percaya, Mi. Balik lagi tadi percaya. Cuman kan pernah juga. Jadi Weni lagi kontes itu abis-abisan itu. Sampai pernah ditawarin untuk udahan. Pernah ditawarin untuk udahan, nggak usah ngelanjutin kontes, pernah. Siapa yang menawarkan itu? Dari tim juga. Tim maksudnya? Tim yang mengadakan kontes. Begitu. Alasannya apa mereka menawarkan kamu untuk berhenti tidak melanjutkan? Karena mereka tidak mau menerima konsekuensinya nanti kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang bersangkutan dengan nyawa, begitu. Oh, sampai seperti itu Iya. ya. Maksudnya ada apa? Kenapa ada kontes berhubungan dengan nyawa? Karena kan Biasanya kan bawa daerah. dukung-dukungan. Membawa Jadi daerah pendukung masing-masing. kan. Mungkin begini ya, kita tidak bisa berburuk sangka kepada Orang kontestan lain, lainnya, ya. nggak bisa dong. Mungkin pendukungnya dia pengen juaranya atau jagoannya maju, menang, dan dia menganggap seandainya kita sebagai saingannya yang bisa membuat tidak menang jagoannya itu. Jadi mengambil jalan pintas dengan Iya. melakukan segala cara. Jadi tiba-tiba Iya. suara hilang, Oh ya? nggak bisa nyanyi. Lalu apa yang membuat kamu akhirnya terus maju melanjutkan? Karena Weni tuh percaya kita itu ada Semua Sang yang Pencipta, dari ada takdir Allah kan. ya. Jadi Weni selalu percaya rezeki, jodoh, maut itu udah dia ngatur. Jadi Weni bilang pada saat itu Weni tetap akan melanjutkan. Kalaupun nanti akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya, sesuatu hal yang buruk kepada Weni yang terima.
konsekuensinya. Menanggung. Kalau misalnya memang mau 20 sampai saat ini di kontes ini ya sudah, nggak apa-apa. Iya. Rezeki, jodoh dan maut sudah Ada ditentukan ya, benar. ada yang menentukan. Apakah jodohnya juga dari seorang Weni sudah ada terlihat buat kita semua? Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini dia satu artikel buat seorang Weni Wen. Weni Wen kini dikabarkan dekat dengan pria idamannya. Netizen berkata apakah akan go public? Gimana sayang? Apakah jodohnya Weni Wen adalah pesulap merah? Bisa Karena jadi bajunya karena merah. sudah pakai Karena baju iya, merah. kita kan nggak pernah tahu loh semua jodoh ya. Betul. Ini dijawab nih. Jawab Iya dong. dong, lagi deket sama siapa sekarang? Lagi deket dan kapan mau go public? Kalau deket ada, lagi deket. Artis, pengusaha, pejabat, Ada deh pokoknya. nggak spesifikasi Ya, disebutkan. Bukan artis. Kan? Olahraga, Hah? olahraga, Dia senang olahraga, tapi bukan olahraga. Oke, kenal di mana? Kenalnya, kafe, taman bunga. kenalnya taman- dari temen. Oh, Jadi dikenalin. itu temannya temen gitu. Oh, Oke, berapa lama udah deket sama yang sekarang? Lumayan sih, setahunan lebih lah. Oh, udah cukup lama juga ya? usianya berapa terpaut? Di atasnya ini. Berapa usianya dia? 5 tahun, apa 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Oh, sekitar 3 atau 4 gitu. 3 atau 4 tahun ya. Kamu ada rencana untuk Menikah lebih serius atau lagi dengan jenjang? sama yang sekarang? Udah pasti ya. Ya kalau kita lagi dekat kan obrolan serius pasti ada gitu. Cuman kalau untuk ke jenjang berikutnya ya mungkin nanti dibicarakan lagi. Weni Wen, apa alasan kamu sampai dengan sekarang masih menyembunyikan sosok yang dekat dengan kamu lebih dari 1 tahun ini? Sebenarnya sih nggak menyembunyikan juga, Namun? cuma belajar dari pengalaman terdahulu ya. Dulu pernah juga udah go public segala macam. Ternyata kalau hubungan jadi. tidak langgeng tuh kalau nggak jadi tuh malesnya nih ya. Iya. Keluarga nanya, Fans fans nanya. nanya, temen nanya, Iya bener. udah nggak sama yang itu lagi. Iya benar. Jadi kita capek jawab kan ya Mi? Iya. Jadi mending nanti Mendingan gua nikah diem-diem. ntar Enggak kalau udah diem-diem, kalau udah mau nikah, kalau udah mau serius Sila ya. juga diem-diem. udah bersanding tuh ntar mungkin baru Baru akan udah jelas go public gitu. ya. Oke, Weni Wen, apa yang mau kamu sampaikan untuk pria yang sedang dekat dengan kamu sekarang? Apa ya? Panggilannya Pak Sayang. Bebep, bebep. Panggilannya Bi. A. Oh, panggilannya Bi. Oh, Bi. A. Bi, Bi, bilang apa sama Bi? Abi. Bibi Noni, yuk. Bi, makasih udah mau kenal sama aku. Makasih juga apa ya untuk waktu yang kita jalanin. Semoga kedekatan kita ini bisa apa ya terus berjalan dan semoga kamu tetap sabar ngadepin aku. Udah itu aja. Iya. Weni Wen, aku juga mau manggil kamu sama kayak Weni Wen manggil pacarnya. Bi ya? Bi. Bi, kalau aku manggil kamu juga Bi tapi ada panjangannya. Apa? Be mine. Weh.